Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Farah Harwanita. Bisa dipanggil Farah. Saya mahasiswi Universitas di Gebang, Semarang. Pada saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video presentasi untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah Audit Bank. Sudah pasti saya memiliki dosen pengampu, yaitu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Sebelum masuk video presentasi, saya akan menayangkan sebuah video pengenalan yang saya buat, yaitu pengenalan Universitas di Gebang, Semarang, khususnya dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi. Selamat menyaksikan. Nah, itu tadi adalah video pengenalan kampus Universitas di Gebang, Semarang, khususnya di kampus Kendeng ya teman-teman. Nah, untuk kampus Kendeng itu memiliki lantai sampai 9, dan kampus kami juga memiliki masjid yang Masya Allah sangat besar, dan kampus kami juga memiliki perpustakaan yang sangat besar juga pastinya. Fakultas Ekonomika dan Bisnis sudah terakreditasi A, dan program studi S1 Akuntansi pun juga sudah terakreditasi A. Program studi S1 Akuntansi juga nantinya teman-teman semua akan memiliki prospek kerja yang sangat meluas. Di antaranya bisa menjadi manajer keuangan dan akuntansi, bisa menjadi auditor perbankan, auditor intern perusahaan, konsultan pajak, dan masih banyak lagi prospek kerja yang akan kalian dapat nantinya. Fakultas Ekonomika dan Bisnis memiliki 4 program studi. Yang pertama, S1 Akuntansi. Dan yang kedua, S1 Manajemen. Yang ketiga, S2 Manajemen. Dan yang keempat, Pendidikan Profesi Akuntansi. Selanjutnya, dalam program studi S1 Akuntansi memiliki visi, yaitu menjadi program studi akuntansi yang unggul dan berdaya saing nasional di bidang bisnis, keuangan, dan perbankan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi pada 2020.
Program studi S1 akuntansi udah pastinya memiliki misi ya teman-teman. Jadi misinya adalah guna mencapai terwujudnya visi program studi, maka program studi S1 akuntansi menetapkan misi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan S1 akuntansi yang unggul. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang akuntansi, auditing, perpajakan, keuangan, dan perbankan. Dan yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna. Yang keempat, mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah. Fasilitas yang dimiliki dalam program studi S1 akuntansi. Yang pertama, laboratorium komputer. Dan yang kedua, laboratorium akuntansi. Dan yang ketiga, pojok bursa efek. Dan yang keempat, mini bank. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya beri kesempatan saya untuk berkenalan lagi dengan kalian semua. Ini lebih detail ya teman-teman. Jadi nama saya Farah Harwandita, NIM 1905520045, kelas A1 Akuntansi, mata kuliah Audit Bank, dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MMCA CPA, Fakultas Ekonomika dan Bisnis S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai penilaian tingkat kesehatan bank. Kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawasan dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Bahwa perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank. Masuk ke dalam ketentuan umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating, baik secara individu maupun secara konsolidasi. Karena tingkat kesehatan bank diperoleh dari hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Bank umum termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha bank, direksi, dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan atau
meningkatkan tingkat kesehatan bank. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating. Pengendalian yang dimaksud adalah dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Selanjutnya membahas mengenai penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri atau self-assessment jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, maka akan disampaikan pada hari kerja berikutnya. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dalam rangka pengawasan bank, dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada bank umum, hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank yang telah mendapat persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan BPR dan BPRS hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu akan dilaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Juni disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli. Dan penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Desember disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk menyampaikan hasil pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dan pengkinian penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu
dilakukan berdasarkan yang pertama, hasil pemeriksaan. Yang kedua, hasil analisis laporan berkala yang disampaikan BPR dan BPRS. Dan yang ketiga, informasi lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan, hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS, penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang berlaku merupakan hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu. Bank penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor, yaitu terdiri dari profil risiko atau risk profile. Yang kedua ada Good Corporate Governance atau GCG. Yang ketiga ada rentabilitas atau earnings. Dan yang keempat ada permodalan atau kapital. Sedangkan BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan menggunakan pendekatan risiko dengan cakupan penilaian terhadap faktor, yaitu yang pertama profil risiko, yang kedua tata kelola, yang ketiga rentabilitas, dan yang keempat permodalan. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS berdasarkan faktor dilakukan melalui analisis yang komprehensif atau dan terstruktur. Penilaian terhadap faktor profil risiko terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 8 risiko, yaitu ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Kewajiban penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas atau earnings meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas atau earnings, sumber-sumber rentabilitas atau earnings, dan kesinambungan rentabilitas atau earnings sustainability bank. Penilaian terhadap faktor permodalan atau kapital meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan
dan pengelolaan permodalan. Setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank, sebagaimana ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko. Dan yang kedua, penetapan tingkat risiko inherent secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit. Dan yang ketiga, penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan signifikan masing-masing risiko. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, bank, dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank. Penerapan peringkat faktor rentabilitas atau earnings dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas earnings bank. Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan bank. Peringkat komposit dikategorikan sebagai berikut. Ada peringkat komposit 1, ada peringkat komposit 2, ada peringkat komposit 3, ada peringkat komposit 4, dan yang terakhir peringkat komposit 5. Sedangkan bagi BPR, penilaian terhadap faktor profil risiko, terhadap risiko inherent, dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional BPR yang dilakukan terhadap 6 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategis. Selanjutnya, mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating. Penetapan peringkat faktor profil risiko bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan a. Signifikansi atau materialitas bangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan b. Permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan
terhadap profil risiko bank secara konsolidasi. Yang kedua, penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan A. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. Dan B. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan GCG. Dan yang ketiga, penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. Dan B. Permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. Dan yang keempat, penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan A. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. Dan B. Permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikansi terhadap permodalan secara konsolidasi. Bagi bank yang melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, maka mekanisme penetapan peringkat setiap faktor, penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Dan yang kedua, pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit setiap secara konsolidasi. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor. Yang pertama, profil risiko atau risk profile. Dan yang kedua, Good Corporate Governance atau GCG. Dan yang ketiga, rentabilitas atau earnings. Dan yang keempat, permodalan atau kapital. Selanjutnya, peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Yang pertama, penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS dilakukan berdasarkan analisis komprehensif dan terstruktur atas peringkat faktor dan peringkat komponen. Yang kedua, penetapan peringkat komposit. Tingkat kesehatan BPR dan BPRS mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif terhadap faktor rentabilitas dan faktor permodalan.
Peringkat komposit dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, peringkat komposit pertama. Yang kedua, peringkat komposit kedua. Yang ketiga, peringkat komposit ketiga. Yang keempat, peringkat komposit keempat. Dan yang terakhir, peringkat komposit 5. Selanjutnya, tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dan atau hasil penilaian sendiri atau self-assessment oleh bank, terdapat yang pertama, faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Yang kedua, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Dan yang ketiga, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3. Namun, terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Maka direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham, pengendali bank, wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak atau action plan. Bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan jika sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan otoritas jasa keuangan. Paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni. Dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember. Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atau action plan atas hasil penilaian sendiri atau self-assessment jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya, bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak atau action plan paling lambat 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak atau action plan. Dan 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan. Dalam hal terdapat permasalahan yang signifikan yang mengganggu penyelesaian rencana tindak atau action plan secara tepat waktu. Selanjutnya masuk dalam bab tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan otoritas jasa keuangan atau hasil penilaian sendiri terhadap faktor tata kelola dan profil risiko BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4 dan peringkat 5.
Peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4. Peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan selain peringkat 4 atau peringkat 5, namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif, atau terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak. Selanjutnya, kewajiban penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak bagi BPR dan BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank, perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sebelum masuk ke dalam materi kesehatan bank akan diturunkan menjadi tidak sehat, saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia telah menetapkan suatu standar untuk penilaian tingkat kesehatan suatu bank. Setiap bank umum patut harus melakukan penyesuaian sesuai dengan standar tersebut, karena dari sanalah penilaian bank tersebut ditetapkan apabila bisa beroperasi dengan baik di Indonesia. Analisis tingkat kesehatan bank secara keseluruhan menggunakan pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank atau penilaian faktor CAMEL sesuai ketentuan Bank Indonesia. CAMEL ini disingkat dari C itu kapital, A-nya itu aktiva atau aset produktif, M itu manajemen, E itu earning, dan L-nya likuiditas. Selanjutnya, bahan-bahan yang diperlukan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Untuk dapat melakukan analisis dengan baik, maka seorang auditor intern perlu memperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, hasil perhitungan tingkat kesehatan bank pada beberapa periode secara self-assessment yang dilakukan secara intern dan dilaporkan ke Bank Indonesia. Dan yang kedua, laporan hasil pemeriksaan atau LHP Bank Indonesia pada bank yang bersangkutan. Dan yang ketiga, laporan hasil pemeriksaan atau LHP akuntan publik pada beberapa posisi. Yang keempat, rencana kerja jangka panjang atau corporate plan dari bank tersebut. Yang kelima, rencana kerja tahunan bank minimal 3 tahun terakhir. Dan yang keenam, laporan keuangan bank minimal 3 tahun terakhir. Dan upayakan yang sudah audited, termasuk manajemen letternya. Dan yang ketujuh, laporan-laporan bank ke Bank Indonesia 1 tahun terakhir. Dan yang kedelapan, pedoman kerja bank, surat-surat keputusan direksi yang diterbitkan
surat edaran intern. Dan yang ke-9, struktur organisasi bank beserta uraian tugas atau job description masing-masing personil bank. Dan yang ke-10, dokumentasi, file, dan catatan atas kegiatan bank atas semua aktivitasnya, baik dana, jasa, ataupun kredit. Dan sekarang kita masuk dalam bab kesehatan bank akan diturunkan menjadi tidak sehat. Itu seperti bagaimana gitu kan. Jadi yang pertama itu perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan. Dan yang kedua, campur tangan pihak-pihak di luar bank dalam pengurusan manajemen bank, termasuk di dalamnya kerjasama yang tidak wajar sehingga salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri. Dan yang ketiga, window dressing. Dalam pembukuan atau laporan bank yang secara material berpengaruh terhadap keadaan keuangan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank. Dan yang keempat, praktik bank dalam bank atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank. Dan yang kelima, kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaan dalam clearing. Dan yang keenam, praktik perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan atau menurunkan kesehatan bank. Dari uraian di atas tentang perhitungan kuantitatif kesehatan bank, auditor intern bisa melakukan pengujian tentang kebenarannya perhitungan kesehatan tersebut terhadap temuan-temuan audit yang memerlukan konfirmasi dan tindak lanjut. Dan auditor intern perlu selalu berkomunikasi dengan manajemen. Jangan sampai dilupakan, hasil review auditor intern ini juga perlu dibandingkan dengan hasil pemeriksaan bank Indonesia, terutama temuan pemeriksa Bank Indonesia yang perlu ditindaklanjuti, perlu selalu dipantau dengan dikomunikasikan dengan unit kerja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan di bank yang bersangkutan. Hal lain juga yang patut dilakukan review oleh auditor intern ini adalah langkah strategis untuk mengantisipasi persoalan yang mendasarkan muncul dari tingkat kesehatan pada masa-masa yang akan datang. Sebagai contoh, masalah yang banyak muncul adalah pemenuhan persyaratan modal yang di-store. Mengingat hal ini bukan masalah yang bisa diantisipasi dalam jangka pendek. Ukuran kemampuan pemilik bank untuk melakukan penyetoran tidaklah sama. Beberapa bank sudah mengambil ancang-ancang untuk go publik, atau mungkin merger atau langkah-langkah lainnya. Perumusan rencana seperti ini patut pula menjadi telaah dari auditor intern untuk menguji kelayakannya. Dengan jalan ini,
maka kontribusi auditor intern bank sangat positif dalam menyumbang pada upaya penciptaan bank yang sehat. Selanjutnya, sanksi. Bank yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama, teguran tertulis. Dan yang kedua, penurunan tingkat kesehatan bank. Dan yang ketiga, pembekuan kegiatan usaha tertentu. Dan yang keempat, pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test. Sanksi di dalam BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa yang pertama, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan atau jaringan kotor. Penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS. Pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenakan sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, saya memiliki sedikit pesan untuk teman-teman semuanya. Mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa. Seluruh tujuan pendidikan adalah mengubah cermin menjadi jendela. Jadi buat teman-teman semua harus tetap melanjutkan pendidikan kalian ya. Semangat! Ayo bergabung bersama kami di Universitas Tigubang Semarang, khususnya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis